Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alifer Faturrahman Prasojo, NIM 20150. Di sini saya ingin mendemokan basis data yang saya buat dari mata kuliah basis data 2A. Langsung saya buka dulu soalnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menunjukkan tabel, lalu uji trigger serta stores dan fungsi. Kita buka, di sini sudah saya buka sum, aktifkan, lalu langsung ke database-nya. Nama database-nya ini Babe Cafe. Ini tadi saya ada error localhost, jadi masih ngotak-ngatik dulu. Setelah selesai baru. Baik, langsung di tabel di database Babe Cafe ada 3 tabel, yakni menu, pesanan, sama pesanan detail. Menu ini menampung nama-nama menu yang ada pada database Babe Cafe. Terus pesanan ini yang menampung pesanan yang data di Babe Cafe, seperti yang ditampung seperti nama pelanggan, tanggal, beserta total bayarnya. Nah, untuk detail pesanan detail itu untuk menampung pesanan apa aja secara detail yang ada pada pesanan. Jadi semisal tadi siapa namanya, Lili. Di sini Lili. Nah, Lili memesan Indomie telur 2. Sekarang ada lagi ini Yuna memesan 2 menu, yakni nasi pecel sama Joshua. Ini ada Yuna. Langsung ke soalnya tadi, tunjukkan tabel sudah, lalu triggernya. Nah, di menu ada 2 trigger, yakni sebelum insert dan sebelum mengupdate. Ini ada before insert dan before update. Nah, yang di before insert ada apa aja? Yang pertama itu men-trigger ketika mengisi nama menu itu tidak boleh kosong. Ini nama menunya tidak boleh kosong, 0. Jika nama menunya 0 atau nama menunya cuma berisi spasi kosongan seperti ini, itu akan memberikan sinyal error, nama menu harus diisi. Ini juga ada trigger harga. Ketika harganya kosong, itu harus akan memunculkan sinyal error yang berisi harga menu harus diisi. Dan di sini juga saya buat kondisi jika harga kurang dari 100 itu tidak boleh. Jadi harga itu harus di atas Rp100. Jadi kalau semisal input harga itu cuma 100, akan muncul sinyal error, harga harus di atas Rp100. Nah, ini ketika mengisi kolom kategori makanan, ketika mengisi kosong atau 0 seperti itu, maka akan langsung mengisi data kategorinya itu langsung makanan. Jadi langsung kita coba ya. Tadi apa aja? Misalkan nama tidak boleh kosong, seperti menu kita tambahkan. Nah, menu misal kosong, terus harganya 20.000. Ini makanan. Jika kita kirim, akan muncul galat atau error, nama menu harus diisi. Jadi berhasil ya triggernya. Terus trigger yang kedua, harga tidak boleh kosong. Ini kan dikosongin. Jika kosong, nah akan muncul galat, harga menu harus diisi. Ketika harga menu Rp100, jika dikirim, nah tidak bisa. Harga harus di atas Rp100. Jadi triggernya berfungsi. Lalu ketika semisal ini air putih,
terus harganya 1.000. Nah, ini kita kosongin besar gitu. Nah, ini kan sudah satu baris tambahkan. Ketika ke menu, ada air putih. Nah, kalau misal saya tadi mengisi kategori itu kosong, maka akan langsung ke set makanan. Terus trigger update juga hampir sama seperti yang insert, cuman ini kondisinya pada saat update seperti itu aja. Misal tadi ada menu air putih, kita ubah ini kan update. Air putih kalau kosong, tadi kirim tidak boleh kosong. Lalu ketika tetap air putih, terus harganya 100, oh bisa ya? Berarti tidak ada triggernya di sini. Update. Oh ya, tidak ada triggernya. Berarti kita tambahkan saja triggernya di sini. Di update, di harga. Nah, tidak boleh 100, tidak boleh kurang dari 100 rupiah. Kita coba. Air putih, pas 1.000 dulu ya. Tadi kan awalnya kan 1.000. Terus kita ubah ke 100 rupiah. Nah, harga harus 100 rupiah. Bisa berhasil. Ini kita ubah teman-teman. Bisa air putih masuk. Terus di tabel pesanan, triggernya ada dua, before insert sama before update. Nah, ketika ini ada dua kondisi ya, ketika mengisi nama itu tidak boleh kosong dan formatnya harus abjad A sampai Z gitu. Jadi misal nama tidak boleh, misalkan kalau isi itu nama tidak boleh kosong, terus nama tidak boleh spasi doang, terus nama tidak boleh selain huruf abjad, maka akan muncul sinyal error isi nama dengan benar. Lalu ketika mengisi tanggal, ini dibuat kondisi tidak boleh mengisi tanggal, tanggal tidak boleh diisi lebih dari hari ini. Misal kalau hari ini tanggal 6, berarti tidak boleh mengisi kolom tanggal itu tidak bisa diisi tanggal 7, maka akan langsung ke set tanggalnya tuh hari ini. Coba kita coba ya. Pesanan. Kita coba tambahkan. Tadi nomor pesanan ini tidak ada triggernya, jadi memungkinkan nomor pesanan tuh ada jumlah 2 kali itu ada. Jadi seperti itu. Misal nama tidak boleh kosong kan ya. Ini kalau kosong maka akan muncul error itu. Isi nama dengan benar. Kalau semisal saya isi nama kirim, nah tidak bisa. Kalau kita mengisi nama Yuyun, terus tanggalnya kosong, bisa, karena tidak ada trigger untuk tanggal kosong. Gitu. Jadi sini ada Yuyun, nomor pesanan kosong. Ini biar bisa diedit. Setelah bayar langsung ke set kosong karena beriterasi berhubungan dengan pesanan titik. Terus trigger yang kedua, before update, kurang lebih sama seperti yang di set. Seperti nama tidak boleh kosong, terus nama tidak boleh selain huruf abjad, akan sinyal error, isi nama dengan benar. Lalu tanggal juga.
Lanjut ke tabel pesanan detail. Triggernya ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Before insert, before update, sama delete insert update di waktu setelah. Jadi ketika before insert, before update itu sama kurang lebih. Jika ID pesanannya salah, maka akan memunculkan error. Pesan error, masukkan ID pesanan dengan benar. Lalu jika ID menunya salah, maka akan muncul pesan error, masukkan ID menu dengan benar. Lalu jumlah, ketika mengisi jumlah kurang dari sama dengan 0 atau jumlahnya kosong, itu langsung reset jumlahnya sama dengan 1. Lalu subtotal ini akan menjumlah secara langsung sesuai dengan perkalian antara harga menu dengan jumlahnya. Kita coba ya. Masukkan ID pesanan dengan benar. Itu bisa ya. Karena kan saya ngisinya kosong. Misal Yuyun tadi, terus ininya kosong, jadi menunya. Nah, masukkan ID menu dengan benar. Tapi harus diisi ID menunya. Misal air putih. Jumlahnya kan ini kan kosong ya. Kita kirim. Kita lihat tadi Yuyun langsung jumlahnya langsung keset sama dengan 1000. 1000 dapat dari mana? Dari ID menunya, harga dari ID menu dikalikan jumlah sama dengan 1000. Lanjut ke prosedurnya. Prosedurnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 prosedur. Yang pertama ini, yang 1, 2, 3 ini sama-sama menampilkan menu, namun berdasarkan kategori yang berbeda, yakni makanan, minuman, sama snack. Misal yang ini. Misal tampil menu makanan, ini kita eksekusi. Nah, ini akan menampilkan menu berdasarkan kategori makanan. Misal tampil menu minuman, jika kita eksekusi, nah ini akan menampilkan nama menu berdasarkan kategori minuman. Terus ketika tampil menu snack, kita eksekusi, lalu akan menampilkan nama menu. Semua kolom yang ada di tabel menu berdasarkan kategori snack. Nah, ketika prosedur yang ini cari berdasarkan nama, ini ketika kita eksekusi, itu akan mencari nama menu berdasarkan inputan dari parameternya ini. Misal tadi kopi susu. Nah, muncul kopi susu harganya berapa, kategorinya apa. Misal lagi nah, akan muncul nama menunya si pecel, harganya berapa, kategorinya apa. Terus ada 2 prosedur ini. Yang pertama pendapatan berdasarkan bulan, lalu yang kedua pendapatan berdasarkan harian. Kita coba yang berdasarkan harian. Jadi kalau harian ini parameternya adalah tanggal di date. Misal kalau sekarang itu kan bulan 6 tahun 2022 tanggal 3. Jika kita kirim, nah maka total pendapatannya itu akan muncul 59.000. Jika ingin dibuktikan apakah benar, kita ke tabel pesanan, lalu kita lihat yang di bulan 6 dan tanggal 3. Nah, dari sini ya. 20.000 tambah 22, 42, 42 tambah 16, 58, 58 tambah 1000, 59. Berarti betul sebenarnya.
ketika kita input. Nah, total pendapatannya pada tanggal 2 bulan 6 2022 itu 22.000. Kita cek bulan 6 tanggal 2, 8 sama 14, 22.000 gitu. Lalu ketika yang kita coba ini pendapatan berdasarkan bulan. Jadi ketika kita eksekusi, ini parameternya itu adalah tahunnya. Misal kita kirim, nah jadi total pendapatannya itu berdasarkan bulan 4 dan bulan 6. Karena di sisi pesanan, karena ada yang ada hanya di bulan 4 sama bulan 6 saja di database. Misal ada lebih, maka akan muncul banyak juga sesuai dengan banyaknya pesanan di bulan itu. Nah, lalu untuk fungsinya ini adalah menampilkan seluruh pendapatan. Jadi seluruh pendapatannya di semua pasangan itu adalah 219. Inputannya hanya menjumlahkan semua yang ada pada total bayar. Tidak ada inputan, tidak ada parameternya. Nah, untuk cara membuka query ini saya nggak tahu, error. Mungkin dari database nanti saya ubah-ubah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.